Pada pagi ini kita akan mempelajari bagaimana cara melakukan transfusi darah. Jadi transfusi darah itu adalah suatu tindakan di mana kita akan memasukkan darah atau produk darah ke dalam tubuh pasien. Tujuannya secara garis besar adalah untuk meningkatkan volume darah pada kasus trauma atau adanya perdarahan dikarenakan kecelakaan atau operasi. Yang kedua adalah untuk meningkatkan kadar hemoglobin pada kasus anemia. Oke, untuk langkah-langkah dari transfusi darah, tahap pertamanya adalah tahap reinteraksi. Tahap reinteraksi itu sebelum kita bertemu dengan pasien, yang pertama kita lakukan adalah memeriksa atau membaca catatan keperawatan. Yang kita baca diantaranya ada identitas pasien. Identitas pasien ini terdiri dari namanya pasien itu sudah sesuai atau belum, tanggal lahirnya sudah sesuai atau belum, serta nomor rekam mediknya sudah sesuai atau belum. Yang kedua, jenis golongan darahnya. Jenis golongan darahnya apakah sudah sesuai dengan hasil pemeriksaan golongan darah atau belum. Kemudian kita harus mengecek juga tanggal kadaluarsanya. Yang keempat, kode label yang ada pada kolof transfusinya itu sudah sesuai dengan labelnya atau belum. Yang kelima, kita harus juga memastikan untuk tanda-tanda vitalnya itu dalam batas normal atau tidak. Terus yang terakhir, kita cek juga untuk premedikasinya menggunakan apa. Apakah menggunakan furosemid ataukah dexa ataukah metilprednisolon. Setelah kita membaca catatan keperawatan, kemudian kita masuk ke persiapan alat. Persiapan alat untuk transfusi darah, alat yang perlu disiapkan yang pertama kali adalah NaCl, infus NaCl. Kemudian produk darahnya itu sendiri. Kita cek tadi, harus kita pastikan di sini ada tertera golongan darahnya apa, tanggal pengambilannya tanggal berapa, tanggal kadaluarsanya kapan, kemudian ini ada kode yang ada di label dengan yang ada di kolof. Ini harus sesuai, harus kita pastikan sesuai. V2531947. Nah, ini harus sama. Nah, untuk cross check label ini harus kita pastikan double cross check, harus 2 orang yang memeriksa ketepatan identitas yang ada di kolof ini untuk menghindari kesalahan. Jadi supaya keselamatan pasien terjaga. Kemudian yang selanjutnya ada handscoon. Handscoonnya handscoon disposable. Ada transfusi set, ada tourniquet, ada gunting plester, ada transparan dressing untuk menutup infusnya, ada salep antibiotik, ikamicetin atau chloramphenicol, ada hipavik. Hipaviknya boleh kita siapkan sekalian, jadi kita gunting nanti. Yang satu nanti dituliskan tanggal dan jamnya. Terus kemudian ada vena kateter. Vena kateter ini ukuran 20, bisa juga ukuran 18 yang warnanya hijau. Ini ada alkohol swab, ada kasa steril, ada bengkok, dan ada perlak. Kemudian ini untuk obatnya, untuk premedikasinya. Spek 3 cc. Nah, setelah persiapan alatnya sudah siap semua, kemudian kita cuci tangan dengan air mengalir.
Assalamualaikum. Oke, selanjutnya kita masuk ke tahap orientasi. Tahap orientasi yang pertama adalah memberikan salam terlebih dahulu, kemudian panggil nama pasien bila sadar, kemudian perkenalkan identitas kita sebagai seorang perawat, cek gelar identitas pasien sambil kita juga menanyakan nama pasien, yang selanjutnya menjelaskan maksud dan tujuan kita, kontrak waktu, memberikan kesempatan pada pasien untuk bertanya, jaga privasi klien. Contohnya seperti ini. Selamat pagi Pak, perkenalkan nama saya adalah perawat Sriatun yang jaga pada pagi hari ini dari jam 7 sampai dengan jam 2. Pada pagi ini saya akan melakukan pemasangan transfusi darah. Sebelumnya nama Bapak siapa ya? Oh ya, Pak Parjono ya. Tanggal lahirnya berapa Pak? Oke, namanya sudah sesuai dengan gelar identitas pasien ya Pak ya. Nah, Pak Parjono, seperti yang saya katakan tadi, kita akan melakukan pemasangan transfusi darah. Tujuannya adalah untuk memenuhi kadar hemoglobin pada Pak Parjono, dikarenakan Pak Parjono mengalami anemia, hemoglobinnya kadarnya adalah 6 mg per dl. Bagaimana Pak Parjono? Sebelum saya melakukan tindakan, mungkin ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu. Apakah Pak Parjono setuju untuk dilakukan transfusi? Kalau Bapak setuju, segera saya lakukan pemasangan transfusinya ya Pak ya. Oke, sebelumnya saya tutup sampirannya terlebih dahulu ya Pak ya. Terus kemudian untuk pengaman tempat tidurnya kita buka terlebih dahulu. Selanjutnya kita masuk ke tahap kerja. Tahap kerja pertama kali kita dekatkan alat-alat ke tempat tidur pasien. Oke. Kemudian kita pastikan infus yang terpasang ini sudah NaCl atau belum. Jadi sebelum kita menyambungkan dengan produk darahnya, infus yang terpasang harus benar-benar NaCl supaya nanti tidak terjadi pembekuan. Karena sifat NaCl adalah mengikat cairan. Karena ini yang terpasang masih RL, jadi kita ganti dulu dengan larutan NaCl terlebih dahulu. Diklem dulu. Kita sambungkan dengan flapot baru NaCl. Kita gantungkan ke flapot infus, ke tiang infus. Kita alirkan. Jadi kita alirkan sampai dengan 100 cc kurang lebih. Setelah itu kemudian karena tadi ada premedikasi, jadi kita masukkan obatnya melalui selang infus. Oke, sebelum kita memakai handscoon, kita cuci tangan dulu dengan menggunakan hand scrub dengan 6 langkah. Setelah itu kita memakai sarung tangan. Terus kemudian kita dekatkan perlak ke bawah tangan yang terpasang infus. Kemudian kita patahkan ampulannya. Kita cek obatnya sudah sesuai dengan instruksi dokternya atau belum. Jadi ada obatnya, furosemid, dosisnya sudah sesuai atau belum, 10 mg. Kemudian tanggal kadaluarsanya kita cek juga. Kemudian kita ambil obatnya kalau sudah sesuai. Kemudian kita buang udaranya.
Kemudian kita masukkan obatnya melalui selang infus secara intravena. Kita klem terlebih dahulu, kemudian obatnya kita masukkan sampai dengan habis. Terus kita ambil, kita usap lagi dengan kapas alkohol. Kalau sudah, kemudian obatnya kita taruh, spare-nya kita taruh di bengkok. Setelah itu, ini tadi sudah kita pastikan juga ya set infusnya dengan menggunakan transfusi set. Kemudian aboget yang terpasang juga harus nomor 20 atau 18. Setelah itu kemudian ini sudah 100 cc. Kemudian kita sambungkan dengan produk darahnya. Produk darahnya kita cocokkan. Ini kita cocokkan. Di sini ada namanya, ada identitas pasien, ada nomor rekam mediknya, dan ada tanggal lahirnya. Kemudian kita cocokkan dengan gelar identitas, ada apakah sudah sesuai atau belum. Sudah sesuai ya ini ya, Tuan Parjono, nomor rekam mediknya juga sudah sesuai. Kemudian dari rumah sakitnya juga sudah. Kemudian ini golongan darahnya juga A positif. Nah, di sini juga ada labelnya. Ini ya, A positif. Kemudian labelnya kita cocokkan dengan yang ada di kolom V2531947. Sudah sesuai semua, tanggal kadaluarsa juga masih ya. Ini diusahakan untuk double cross check. Setelah itu kemudian ini kita ambil dulu, kita klem dulu. NaCl-nya kita lepas dulu. Kita taruh. Kemudian kita sambungkan dengan darahnya. Ini kita buka salah satu. Di sini ada dua, silakan pilih salah satu. Ini dibuka. Ini. Terus kemudian ini sebelumnya darah ini kan disimpannya di kulkas. Ya, ditunggu sampai dengan darah ini sesuai dengan suhu ruangan. Dengan menggunakan, nanti boleh menggunakan selimut atau kain ya, kain, tunggu sampai dengan sesuai dengan suhu ruangan. Kalau sudah ini ditancapkan. Sudah. Terus kemudian ini kita pasang di tiang infus. Ya. Kalau sudah, kemudian kita alirkan darahnya. Oke. Ya. Ini ya. Oke, darahnya sudah mengalir, kemudian kita hitung karena ini nanti darahnya harus habis dalam 2 jam. Jadi nanti jumlah darahnya 235. Jadi nanti kita alirkan tetesannya 30 tetes dalam waktu 1 menit. Ya. Nah, selama darah ini terpasang, ini harus kita observasi selama 5 menit sekali tanda-tanda vitalnya. Untuk pertama dalam waktu 15 menit. Nah, 1 jam kemudian kita observasi tanda-tanda vitalnya setiap 15 menit sekali. Setelah tahap kerja, kemudian kita masuk ke tahap terminasi. Tahap terminasi yang pertama adalah merapikan alat-alat yang telah kita gunakan tadi. Ini bengkoknya kita taruh di troli. Kemudian pelaknya juga kita ambil. Permisi ya Pak Parjono ya. Kita taruh di troli juga. Kemudian dirapikan juga pasiennya, selimutnya ditutup. Terus selanjutnya melepas handscoon. Kita taruh di bengkok. Setelah melepas handscoon, kita cuci tangan dengan menggunakan hand scrub 6 langkah. 6 langkah ya. Setelah itu kita kontrak
kontrak waktu yang akan kita lakukan selanjutnya. Ya, baiklah Pak Parjono, ini untuk pemasangan transfusi darahnya sudah saya lakukan. Nanti ini akan habis kurang lebih dalam waktu 2 jam. Nah, 5 menit lagi nanti saya akan datang lagi ke sini untuk memeriksa tekanan darah Pak Parjono. Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu Pak Parjono? Nggak ada ya? Nah, tadi baik sekali ya Pak Parjono telah bekerja sama dalam proses pemasangan transfusi darah. Ya, baiklah, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, saya kembali lagi ke ruangan dulu ya Pak Parjono ya. Nanti kalau ada apa-apa, misalnya kok tetesannya nggak netes, silakan pencet belnya saja. Nanti kita akan datang ke ruangan ini. Ya, mungkin itu saja ya Pak Parjono ya. Selamat pagi. Assalamualaikum Bapak. Oke, langkah yang terakhir adalah langkah dokumentasi. Jadi dokumentasi ini kita menuliskan apa yang telah kita lakukan terhadap pasien tadi. Yang pertama kita tuliskan hari, tanggal, jam. Hari, tanggal, jam. Kemudian setelah itu kita tuliskan nama pasiennya, nomor rekam mediknya, jenis tindakan yang telah kita lakukan, yaitu tadi pemasangan transfusi darah. Jenis darahnya apa? Tadi jenis darahnya adalah PRC 1 kolom, golongan darahnya A. Kemudian premedikasi yang masuk tadi apa? Tadi injeksi furosemid 1 ampul. Selanjutnya adalah respon pasien. Respon pasien itu terdiri dari DS dan DO. DS itu adalah apa yang telah kita dapatkan dari pasien setelah kita lakukan pemasangan transfusi tadi. Apakah pasien merasa gatal-gatal, apakah pasien merasa sesak, ataukah pasien merasa tidak nyaman. Kemudian DO-nya bisa kita amati respon pasien. Apakah pasien tampak sesak nafas, apakah pasien tampak langsung gatal-gatal, ataukah pasien tampak gelisah, seperti itu. Kemudian tekanan darahnya juga kita tuliskan, nadinya, suhunya, sama respirasinya. Dan jangan lupa dituliskan nama kita yang melaksanakan transfusi tadi atau yang melaksanakan tindakan tadi, serta tanda tangan jelas. Demikianlah tadi bagaimana cara pemasangan transfusi darah. Semoga bermanfaat. Saya akhiri, selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.